Setelah menerima bantuan rahasia dari Xiaoyan berupa obat-obatan penyembuh dalam jumlah besar, meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka telah diam-diam mulai mempersiapkan serangan balik mereka terhadap klan Jiali. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiaozan dan kedua tetua. Segala sesuatu yang berkaitan dengan obat penyembuh telah diklasifikasikan sebagai larangan dengan skala tinggi. Tidak ada anggota klan yang dapat memberitahu hal ini kepada orang luar. Jika ada yang membocorkan informasi, orang tersebut akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring diamnya keluarga Xiao, perilaku klan Jiali pun semakin arogan. Mereka menggunakan segala macam tipu daya dan rayuan tanpa henti untuk menarik pergi semua pelanggan pasar milik klan Xiao. Meskipun begitu, klan Xiao tetap diam. Melihat keluarga Xiao hanya menonton dalam diam, beberapa kekuatan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga mulai diam-diam bersiap bergerak untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, 2 hari berlalu dengan tenang. Hari itu adalah hari yang cerah dan mempesona. Sementara pasar milik klan Jiali tetap panas dan ramai seperti biasa. Di jalan utama, kepala orang-orang mengalir seperti air. Di kios bubuk musim semi, ada kerumunan orang yang lebih banyak lagi. Suara teriakan, omelan, dan perkelahian berkumpul di satu tempat. Suara-suara yang memekakan telinga menembus awan. Di balik meja obat berwarna coklat, seorang penjual obat dari klan Jiali tengah menyaksikan para tentara bayaran yang berebut obat. Senyum di wajahnya menunjukkan ekspresi bangga, mengetahui bahwa ia memiliki keuntungan karena menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialiku adalah anggota klan inti klan Jiali dan bertanggung jawab atas pasar klan Jiali yang paling populer. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jialiku memandang ke bawah dari atas, ke jalan-jalan besar yang penuh sesak dengan orang. Wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama kurun waktu ini, bubuk musim semi telah terjual jauh lebih banyak daripada perkiraan awal klan Jiali. Di bawah godaan keuntungan yang besar, klan Jiali tidak lagi puas karena mereka menaikkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran yang merasa jijik dengan kenaikan harga tersebut. Namun tidak ada pemasok lain untuk bubuk musim semi, sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh sejenak sebelum akhirnya dengan berat hati menerima kenyataan bahwa mereka ditipu. Jialiku bersenandung pelan sambil menarik garis matanya dan berkata dengan gembira, "Bahkan jika kamu tidak membeli, orang lain tetap akan membeli," ucap Jialiku. Jialiku mengeluarkan tangannya yang pendek dan gemuk untuk menghalangi sinar matahari. Tidak tahan berada di dalam gudang, dia menyeka keringat di dahinya sambil menggerutu. "Sial, hari ini terlalu panas. Sepertinya aku harus mengeluarkan sedikit air mani panasku malam ini untuk mendinginkan diri." Gadis muda dari terakhir kali begitu menyegarkan dan bersemangat, ucap Jialiku. Saat dia mengingat kegembiraan tempat terlarang itu, Jialiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, serta sekali lagi menyeka keringatnya. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat keributan di pintu masuk. Sialan, berkelahi lagi. Para tentara bayaran ini semuanya berotot tapi tidak punya otak. Apa mereka tidak tahu bahwa butuh uang untuk memperbaiki barang-barang yang mereka rusak? Saat Jialiku melihat keributan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan jengkel. "Pasar klan Xiao juga mulai menjual obat penyembuh," teriak seseorang. Tepat ketika Jialiku bersiap mengirim pengawal untuk meredakan kerusuhan, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jialiku mendengar teriakan tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya bergoyang seperti gunung yang menghantam laut dan wajahnya. Raut wajahnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, "Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi klan Xiao. Untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka pada dasarnya mencari kematian," ucap Jialiku. Teriakan itu sempat membuat jalan utama yang tadinya ramai menjadi sunyi senyap. Namun, saat semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu persatu kerumunan itu pun mulai mengumpat. "Sialan,
Jangan coba-coba menggunakan taktik kotor seperti ini untuk mencari tempat yang sudah membuatku antri setengah hari. Jelaslah bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah taktik untuk mengambil kesempatan agar bisa maju tanpa malu-malu ke depan antrian. Lagi pula, taktik semacam ini sudah biasa pada masa itu. Setelah mengumpat, orang-orang ini melanjutkan serbuan mereka untuk mendapatkan bubuk musim semi itu lagi. Tentu saja, tidak semua orang punya pikiran seperti ini. Sebagian kecil tentara bayaran yang muak dengan perilaku sombong klan Ciali memutuskan untuk menyerah. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar klan Xiao. Setengah ragu, namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas, Jialiku melihat popularitas yang masih sangat tinggi di jalan utama. Dia tidak dapat menahan tawa bangga dan berbicara dengan nada mengejek. "Klan Xiao, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Nanti di kota Wutan, klan Jiali mungkin satu-satunya klan besar. Masa-masa 3 klan berpengaruh, masa-masa itu akan berlalu selamanya," ucap Jialiku. Pengaruh teriakan tadi pada pasar yang sibuk bagaikan sehelai daun yang jatuh ke lautan luas. Nyaris tak menimbulkan riak apapun. Popularitas klan Jiali tidak terpengaruh sedikit pun. Tentu saja ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan itu, beberapa pria kekar yang mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar klan Jiali. Mereka dengan kasar menerobos masuk ke pasar, menabrak dan mendorong para penjaga. Dengan wajah gembira, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara sambil berteriak serempak. Untuk sesaat meredam kebisingan pasar. "Klan Xiao juga menjual obat penyembuh," ucap pria-pria itu. Teriakan mereka yang kompak menyebabkan pasar menjadi sunyi saat pandangan semua orang beralih ke sumber teriakan. Sekilas, pemahaman terlihat di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos masuk dengan tergesa-gesa melompat ke sebuah batu besar di dekatnya. Dengan suara teriakan, dia menghunus pedang lebar di sisinya sebelum menggertakkan giginya saat dia menariknya ke lengannya, membuat garis darah yang segar. Sambil mengangkat lengannya yang berdarah agar dilihat semua orang, lelaki kekar itu memiringkan botol giok hijau di tangannya yang lain saat cairan merah tua yang kental perlahan mengalir keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah tatapan mata orang banyak, cairan merah tua yang kental dan kental itu menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya mengalir deras melambat dan yang mengejutkan semua orang, darah itu telah membeku membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua orang yang secara pribadi melihat pemandangan ini tiba-tiba menyela dengan gairah. Efek penghentian yang cepat seperti ini penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar klan Xiao yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tetapi harganya juga lebih rendah daripada serbuk musim semi, lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian senang diperas seperti orang bodoh? Kenapa masih belum bubar? Tentara bayaran kekar itu mengangkat botol giok sambil membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Jalan utama sunyi. Setelah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar menatap kosong ke arah botol hijau di tangan pria kekar itu, sedetik kemudian dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Sambil menatap bayangan laki-laki yang dengan putus asa berlari keluar dari pasar, kerumunan di pasar itu sedikit goyah sebelum dengan keras bergerak pergi. Bersama-sama, langkah mereka menyebabkan tanah bergetar ketika kerumunan itu dengan panik berlari keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh muncul di wajah tentara bayaran kekar itu saat melihat kerumunan yang panik. Saat angin bertiup di pakaian pria kekar itu, lambang klan Xiao terlihat samar-samar. Setelah keributan besar itu, pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi. Selain beberapa pedagang yang masih tercengang melihat pemandangan itu, hampir tidak ada seorang pun yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini terlintas di benak semua pedagang saat mereka menatap jalan utama yang kini kosong. Mereka saling berpandangan, dan sebagai satu kesatuan, mereka mengangkat kepala untuk melihat Jialiku. Pada saat ini, si gendut yang tadinya gembira itu sudah lumpuh di tempat dengan wajah pucat pasi.
Sementara itu, di pasar lain milik klan Jiali, situasi serupa tengah terjadi. Suasana di aula terang benderang itu terasa menyesakan. Di tengah aula terdapat sebuah meja, dan di tengahnya terdapat botol giok hijau kecil. Dari botol itu tercium bau obat samar-samar. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka adalah petinggi klan Jiali, dan Jialiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, seorang pemuda berpakaian ungu bersandar malas di sandaran kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan tampak agak menawan jika saja tatapan penuh nafsu tidak sering terpancar di matanya yang merendahkan citranya. Saat ia bersandar, salah satu tangannya terlihat perlahan-lahan masuk ke dalam pakaian pembantu cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, tidak seorang pun tampak peduli dengan tindakan yang tak terkendali itu. Pipi gadis cantik itu sedikit memucat karena tindakan vulgar pemuda itu, tetapi dia bahkan tidak bersuara. Namun jelas bahwa tatapan gemetar dan tertahan muncul di matanya saat tubuhnya yang lembut terus bergetar. Ini adalah obat pembekuan darah yang tiba-tiba diciptakan oleh klan Xiao. Dan sekarang popularitas kami di pasar sudah mulai merosot, ucap Jalibi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah muram. Bertindak seolah-olah dia tidak melihat satupun tindakan kasar pemuda berpakaian ungu itu. Bagaimana klan Xiao bisa memiliki obat penyembuh? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan seorang alkemis? Ucap Jaliao. Ia yang sering berselisih dengan Xiaoyan melirik pria berbaju ungu di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jalibi menyipitkan matanya yang keriput. Ekspresinya jelek. Apakah ada yang ingat alkemis misterius yang kita temui di rumah lelang? Saat itu, dia sepertinya lebih menyukai klan Xiao. Jika obat pembukaan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita dalam masalah besar. Seperti yang kalian semua tahu, orang itu bisa jadi adalah alkemis tingkat ketiga, ucap Jalibi. Mendengar istilah alkemis tingkat ketiga, pemuda berpakaian ungu itu akhirnya menghentikan tangannya yang dengan enggan meraba-raba tubuh pelayan itu. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil itu untuk menghirupnya sedikit sebelum menuangkan sedikit isinya dan menggosokkan dengan lembut di antara jari-jarinya. Sambil mencibir, dia menyimpulkan, alkemis tingkat ketiga, omong kosong. Obat pembukaan darah ini memang lebih efektif daripada pupuk musim semi. Tetapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas memiliki tingkat yang lebih rendah daripadaku. Efektivitas obat yang lebih tinggi ini disebabkan oleh resepnya yang unik, ucap pemuda itu. Mendengar informasi ini, semua orang yang duduk di dalam menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar memperoleh bantuan seorang alkemis tingkat ketiga, maka klan Jiali mungkin akan hancur. Dari pengalamanku, sangat mungkin bahwa alkemis dari klan Xiao hanyalah seorang pemula yang entah dari mana berhasil meminjam resep untuk membuat obat pembekuan darah ini, ucap pemuda itu. Di wajah pemuda berpakaian ungu itu hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Bisa melihat keterampilan seorang pembuat dari sebotol kecil obat. Wawasan kakak benar-benar tajam, ucap Jaliao, tersenyum dengan sedikit sanjungan. Itu hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis, ucap pemuda itu. Setelah dipanggil dengan begitu banyak sanjungan, pemuda berpakaian ungu itu dengan rendah hati menggelengkan kepalanya. Namun ekspresi senang samar-samar muncul di wajahnya yang tidak berhasil lolos dari pengamatan rubah tua licik yang duduk di sekitarnya. Meskipun kualitas pupuk musim semi kalah dari obat pembekuan darah, perbedaan antara keduanya tidak terlalu mencolok. Alasan utama mengapa pasar kami kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu tinggi. Setelah kami mengevaluasi ulang harga, popularitas kami akan perlahan kembali. Tetapi menurunkannya kembali ke harga sebelumnya akan menjadi tantangan. Bagaimanapun juga, obat pembekuan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan pasar obat penyembuh kota Wutan. Jalibi bergumam pelan. Mengevaluasi ulang harga, ucap pemuda berpakaian ungu. Mendengar kata-kata ini,
Mengernyitkan alisnya, ia jelas tidak mau menghadapi penurunan harga yang tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga yang tinggi. Melihat ekspresi wajah itu, Jollibee dalam hati mengutuk betapa tidak berakalnya sebelum akhirnya menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Tuan, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kami memonopoli pasar obat-obatan penyembuh di kota hutan. Tetapi sekarang tidak lagi. Oleh karena itu, kami perlu menurunkan harga untuk mendapatkan kembali popularitas kami, ucap Jollibee. Menggelengkan kepalanya dengan enggan, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, lakukan apapun yang kau mau. Tapi ingat, bahkan jika kau mengurangi harganya, aku tetap akan mendapatkan bagian yang sama seperti yang kita bicarakan saat obat itu bernilai 300 emas, ucap Liu Xi. Mata Jollibee tak kuasa menahan diri untuk berkedut saat awan kemarahan mulai turun ke dalam benaknya. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tersenyum, namun tampaknya ekspresinya menjadi sedikit lebih dingin. Tentu saja, aku pasti akan membayar bagian Tuan Liu Xi seperti yang telah kita sepakati, ucap Jollibee. Baiklah. Dengan ekspresi puas di wajahnya, Liu Xi menganggukkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Tuan Liu Xi, kita tidak punya banyak pupuk musim semi yang tersisa. Sebelumnya, saya sudah mengirim orang ke rumah lelang meter untuk membeli bahan-bahan. Jika saatnya tiba, saya khawatir saya akan merepotkan Anda lagi, ucap Jollibee tersenyum sebelum menambahkan. Selain itu, saya berhasil membeli sepasang ular gurun taker yang berharga kemarin dan saya sudah mengirimnya ke kamar Anda, ucap Jollibee. Ketika Liu Xi mendengar bahwa ia harus memurnikan obat lagi, raut wajah tidak sabar tampak jelas di wajahnya. Namun setelah mendengar dua kata, wanita ular, ketidaksabaran itu langsung berubah menjadi ekspresi mesum. Dengan api nafsu yang membara di matanya, ia menganggukkan kepala dan mengambil alih situasi. Selama ada cukup bahan obat, ketua klan tidak perlu khawatir tentang jumlah pupuk musim semi, ucap Liu Xi. Melihat Liu Xi yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jollibee melengkung membentuk ekspresi jijik. Dalam hati, dia mencibir. Pikirannya hanya dikendalikan hawa nafsu. Selain menguasai ilmu alkemia, dia tidak punya kelebihan lain, pikir Jollibee. Jollibee mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulutnya untuk menyesap sebelum memulai topik yang paling diminati Liu Xi, yaitu hubungan seksual, sambil terus tersenyum. Ketika dia kembali asik mengobrol ringan dengan Liu Xi, seorang anggota klan buru-buru menerobos masuk ke aula. Dengan cepat tiba di samping Jollibee sebelum menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa patah kata ke telinga Jollibee dengan nada berbisik. Sambil tersenyum di wajahnya, Jollibee mendengarkan laporan anggota klan itu. Sesaat kemudian, senyum di wajahnya berubah kaku. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur menjadi debu, serta teh bercampur menjadi satu saat mengalir ke tangannya dan menetes ke lantai. Rumah lelang meter terkutuk itu benar-benar menggunakan taktik seperti itu kepadaku, ucap Jollibee. Dengan wajah penuh amarah, Jollibee tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Ki yang mengamuk tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran angin kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jollibee, Jia Liao tiba-tiba merasa sulit bernapas karena ki kuat yang dipancarkan oleh ayahnya dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Jia Liao membuat Jollibee sadar kembali. Wajahnya sedikit berkedut sebelum duduk dengan dingin dan berkata, "Balai lelang meter menolak untuk menjual bahan obat apapun kepada klan Jiali kita," ucap Jollibee. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula menjadi gempar. Semua orang saling memandang dengan cemas. Kekhawatiran tampak di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah balai lelang meter selalu menjaga kenetralannya? Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jiali? Raut wajah Jialiku berubah mendengar kata-kata Jollibee dan menggigil sambil tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada cukup insentif, siapa yang akan mempertahankan kenetralan mereka dengan sia-sia?
ucap Jaliku. Mendengus dingin sebagai balasan sambil perlahan-lahan menghela nafas. Dia melirik Liusi yang sedang dalam kondisi menyedihkan karena tekanan Qi-nya sebelum berkata dengan dingin, "Aku khawatir klan Xiao memiliki andil dalam masalah ini," ucap Jalibi. "Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat balai lelang meter menolak menjual bahan obat kepada kita, kan?" gumam Jaliau. "Siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan rumah lelang meter?" ucap Jalibi membelai wajahnya yang sudah tua dan tanpa tahu mengapa perasaan gelisah memenuhi hatinya. "Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan-bahan medis yang cukup, persediaan pupuk musim semi kita akan segera habis. Pada saat itu, giliran kita untuk mengalami tontonan pasar yang kosong," ucap Jaliku berkata dengan cemas. Jalibi menggertakkan giginya dan menjawab dengan dingin, "Ada beberapa toko bahan obat yang masih berdiri di sisi kita. Pertama-tama suruh orang untuk membeli semua bahan obat yang mereka miliki untuk menghidupi diri kita sendiri sebanyak mungkin selama kurun waktu ini. Jika saat itu pun kita masih tidak dapat bertahan hidup, maka pergilah ke kota-kota lain untuk membeli bahan obat dengan harga tinggi. Aku tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya," ucap Jalibi. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jalibi mengambil cangkir teh lagi dan menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Sambil menelan ludah, Jalibi memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa klan Jali telah mengetuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Kemunculan bubuk pembukuan darah bagaikan petir, dengan cepat melahap lebih dari setengah pangsa pasar obat penyembuh dan memungkinkan pasar klan Xiao tidak hanya memulihkan popularitasnya, tetapi juga melampauinya dalam waktu 2 hari. 2 hari setelah peluncuran perdana serbuk pembukuan darah, klan Jali secara bertahap menurunkan harga serbuk musim semi kembali ke harga awalnya. Namun, praktik mencuri untung klan Jali beberapa hari sebelumnya telah membuat banyak tentara bayaran mundur, sehingga pasar mereka gagal kembali ke tempat ramai seperti sebelumnya. Karena kota hutan dekat dengan tepi pegunungan binatang ajaib, skala tentara bayaran yang datang ke kota itu sangat besar. Selain itu, pegunungan binatang ajaib penuh dengan bahaya, yang memicu permintaan yang sangat besar untuk obat penyembuh. Oleh karena itu, meskipun klan Xiao merebut lebih dari setengah pangsa pasar obat penyembuh, klan Jali tetap terus memperoleh keuntungan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, keuntungannya telah menyusut menjadi setengah dari sebelumnya. Penjualan obat penyembuh yang sangat laris telah jauh melampaui ekspektasi klan Xiao yang baru pertama kali terjun ke profesi ini. Setiap hari, serbuk pembukuan darah di pasar akan segera dibeli di pagi hari oleh para tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Menjelang sore, semua obat penyembuh akan terjual habis. Pada saat ini, para tentara bayaran yang gagal membeli serbuk pembukuan darah tidak punya pilihan selain pergi ke pasar klan Jali untuk membeli serbuk musim semi yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Dengan bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuh yang sangat besar dari para tentara bayaran, klan Jali nyaris berhasil bertahan dari serangan balasan yang ganas dari klan Xiao. Namun, masa depan mereka masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki persediaan obat yang lebih banyak. Duduk di ruang rapat, Xiaoyan tak berdaya menatap Xiaozhan yang tak henti-hentinya menyeringai. Mengalihkan pandangannya sedikit, ia mendapati bahwa kedua tetua itu juga penuh dengan senyuman. Tawa konyol juga terus-menerus menembus aula. Penyebab semua ini adalah stok serbuk pembekuan darah yang dikirimkan Xiaoyan pagi itu dengan menyamar sebagai pria berjubah hitam. Penjualan serbuk pembekuan darah benar-benar gila. Kalau saja tetua yang terhormat tidak mengirimkan lagi, aku khawatir gudang kita sudah kosong sekarang, ucap Xiaozhan tersenyum sambil memegang botol hijau dengan kedua tangannya dengan cara menunjukkan bahwa dia sedang memegang harta karun. Itu benar, hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kita meningkat 2 kali lipat dari saat puncaknya. Kerugian yang kita derita sebelumnya perlahan-lahan telah pulih, ditambah dengan penjualan obat penyembuh. Keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan pendapatan kita sebelumnya.
Ucap tetua pertama yang biasanya pendiam itu tidak dapat mengendalikan dirinya dan menjadi banyak bicara saat menghadapi keuntungan yang begitu besar. Bahkan kerutan di wajah tuanya seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiaozhan tersenyum dan mengangguk. Menoleh ke arah Xiaoyan yang duduk dan sedikit bosan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur. Dasar pajangan kecil, kau selalu menghilang saat tetua yang terhormat ada di sini. Kenapa kau tidak bisa bersikap lebih santai dan tetap di rumah? Ucap Xiaozhan. Karena dimarahi secara tidak adil, Xiaoyan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya. Jika aku tidak bergerak, dari mana ayah akan mendapatkan obat penyembuh itu? Pikir Xiaoyan. Tetua yang terhormat terlalu murah hati. Untungnya, aku berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Di masa depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh begitu banyak darinya. Jika kita terlalu serakah, aku khawatir itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kita. Xiaozhan bergumam sambil mengulurkan selembar kertas dari sakunya. Itu benar sekali. Kedua tetua itu segera mengangguk mendengar ucapan Xiaozhan. Kalau saja Xiaozhan tidak teliti, mereka pasti sudah melupakan masalah ini. Tahu di mana harus menarik garis dalam menghadapi keuntungan sebesar itu. Lumayan. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yalau terdengar di hati Xiaoyan. Sambil menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Xiaoyan merasa sedikit tenang. Meskipun ia dapat membantu klan Xiao secara materi untuk sementara, keberhasilan klan bergantung pada kemampuan pemimpinnya. Jika pemimpinnya adalah seorang dengan karakter yang buruk, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Xiaoyan, ia tidak dapat membantu orang yang tidak berguna seperti itu untuk berhasil. Namun, dari apa yang terlihat, tampaknya Xiaozhan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin klan, para tetua, Nona Yafi dari rumah lelang meter sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara tepat saat Xiaoyan memuji ayahnya. Yafi, mendengar perkataan anggota klan itu, Xiaozhan terdiam sejenak sebelum buru-buru berbicara. Cepat persilakan dia masuk. Tidak lama setelah anggota klan menyampaikan perintah, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di hadapan mereka. Tawanya yang bergumam juga mulai menyebar dan bertahan di aula. Pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan keberhasilan klannya baru-baru ini, ucap Yafi. Menyandarkan kepalanya ke kursi yang dingin, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit tertegun saat matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum, mengenakan gaun hitam. Gaun hitam ketat itu benar-benar memeluk tubuhnya yang indah. Pinggangnya yang berlekuk bergoyang begitu gemilang dan anggun dari sisi ke sisi hingga membuat orang lain sangat menginginkannya. Dari bagian bawah gaun itu muncul potongan lurus yang menjulur ke atas hingga ke pahanya, memperlihatkan dan menyembunyikan kakinya yang mempesona di baliknya. Melihat aura kedewasaan yang langsung terpancar dari wanita itu, para pria muda, setengah baya, dan 3 orang tua di aula tanpa sadar menyuarakan kekhawatiran mereka. Sambil terbatuk-batuk, Xiaozhan berdiri sambil tersenyum dan mulai berbasa-basi. Nona Yafe, keuntungan tahunan klan Xiao bahkan tidak dapat dibandingkan dengan cabang rumah lelang meter milikmu. Apa hak kami untuk merasa senang? Ucap Xiaozhan. Pemimpin klan Xiao benar-benar fasih berbicara. Baru-baru ini, popularitas besar Xiao telah jauh melampaui rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang kita semua saksikan dengan mata kepala kita sendiri, ucap Yafe menghadap kedua tetua di aula dan menyapa mereka dengan hormat. Mengedipkan matanya yang cerah, tatapannya perlahan beralih ke Xiaoyan hanya untuk terkejut. Dengan suara sedikit tertegun, dia berkata, "Melihat keadaan Tuan Muda Xiao saat ini, tampaknya dia lebih kuat daripada saat terakhir kali aku melihatnya," ucap Yafe. "Kakak Yafe, tolong hilangkan sebutan kehormatan dan panggil saja aku dengan namaku. Tuan muda ini takut mendengarnya," ucap Xiaoyan tersenyum tulus saat berbicara. Bentuk sapaan itu membuatnya sangat gelisah. Mendengar ini, Yafe tidak bisa menahan senyum. "Apakah ada sesuatu yang membuatmu datang ke klan Xiao?"
Tanya Xiaozhan sambil tersenyum. Yafe mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiaoyan, menjilat bibir merahnya dan langsung ke intinya. Pemimpin klan Xiao, balai lelang militer telah menghentikan memasok bahan-bahan obat untuk klan Jiali, ucap Yafe. Begitu kata-kata itu keluar, sejumlah besar teh di cangkir Xiaozhan tumpah ke atas meja. Anggota klan lain diam-diam melewatkan kebahagiaannya yang luar biasa saat ia menyeka teh itu tanpa meninggalkan jejak. Mengalihkan pandangannya ke kedua tetua, pancaran di mata mereka juga tampak jelas. Aula besar itu perlahan menjadi sunyi. Xiaozhan menghabiskan teh di cangkirnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. Apa alasannya? Bukankah balai lelang utama selalu bersikap netral? Yafe tersenyum tanpa menjawab. Sambil menggertakkan giginya, Xiaozhan bertanya dengan lembut. Berapa harga yang kau harapkan kami bayar untuk ini? Ucap Xiaozhan. Tidak perlu. Yafe tersenyum sambil berbicara. Xiaozhan yang terkejut sekali lagi menatap Yafe yang tersenyum ragu. Dia tidak percaya bahwa balai lelang militer akan membantu mereka menyakiti klan Jiali tanpa imbalan apapun. Sambil menyentuh dagunya, Xiaozhan tiba-tiba bergerak. Dengan berbisik, dia bertanya, "Apakah ini perbuatan tetua yang terhormat itu?" Ucap Xiaozhan. Sambil menjilat bibir merahnya, Yafe mengangguk sedikit dan menjawab sambil menyeringai, "Tetua yang terhormat telah membayar hadiah kita. Jadi, pemimpin klan Xiao tidak perlu khawatir bahwa kita akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kita akan berjuang bersama-sama," ucap Yafe. Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia mendongak dan tertawa. Tawanya seolah-olah membuat seluruh klan bergetar. Perlahan-lahan menahan tawanya, Xiaozhan tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya dipenuhi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dua orang tua sedang mengerutkan mulut mereka karena tidak berdaya. Sambil tersenyum malu, Xiaozhan memperhatikan Xiaoyan yang menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan memarahi. "Bajingan kecil, mengapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Nona Yafe." Sambil memutar matanya tak berdaya, Xiaoyan mengulurkan tangannya ke meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat, lalu bergegas melayani Yafe dengan kedua tangan. Sambil tersenyum lembut kepada Xiaoyan, Yafe menerima cangkir teh dari Xiaoyan. Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah. Sepasang mata indahnya berfokus pada sepasang tangan putih Xiaoyan, atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti arah pandangan Yafe, tatapan Xiaoyan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak menghindar, ia menarik tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya, ia menyempitkan matanya dan menatap wanita cantik di hadapannya. Ditatap terang-terangan, hati Yafe sedikit menegang. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menyeruput tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku patuh si cantik, Xiaoyan pun merasa rileks dan mengusap hidungnya. Ia pun berjalan malas kembali ke tempat duduknya sambil mengerutkan kening seolah-olah sedang berpikir keras.